فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di malam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini adalah malam yang penuh berkah. Menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan di mana dia di dalam jalan tersebut menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan hadis-hadis pendek namun penting di dalam fondasi agama kita sebagaimana yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 berbunyi, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah yang disebutkan di dalam hadis ini nama asli beliau juga oleh periwayatnya, yaitu Abdurrahman ibni Sakhr. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Kalau tidak salah kabilahnya adalah Ad-Dausi. Beliau diberi julukan Abu Hurairah sebagaimana yang pernah kita sebutkan karena beliau memiliki kucing kecil yang sangat beliau sayangi, ya. Dan kucing itu pun sangat senang berada di samping Abu Hurairah sehingga beliau diberi julukan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka lah yang telah andil di dalam agama yang mulia ini. Kalau bukan karena Allah kemudian perjuangan mereka, niscaya kita tidak bisa merasakan manisnya iman, ya. Mereka yang berjuang bersama Rasulullah SAW menegakkan syariat ini, menegakkan sunnahnya, memperjuangkan Al-Quran, membelanya, menyebarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW agar menjadi hidayah bagi mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah Islam, iman dan ihsan. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, ketika riwayat dari sahabat mengatakan sami'tu, disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ini menunjukkan bahwasanya memang beliau ya langsung mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu jelas dan diperjelas langsung oleh Abu Hurairah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Beliau berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ini adalah salah satu hadis yang menjadi kaidah penting bagaimana kita bermuamalah dengan syariat, baik perintahnya maupun larangannya. Dan ini menjadi patokan, tolak ukur ketika seseorang hendak memenuhi perintah dari syariat ini ataupun hendak menjauhi larangan dari syariat ini. Kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang atau apa saja, karena ma di sini disebutkan sebagai ma syartiyah, ya. Sehingga jawabannya diberikan tambahan huruf fa. Apa saja yang aku larang kalian darinya, ya, maka fajtanibuh, maka jauhilah. Larangan begitu juga perintah, karena hadis lanjutannya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sebagaimana yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwa larangan dan perintah adalah sebuah tuntutan yang berasal dari orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang diperintah. Ya, perintah ini bersumber dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah, baik jabatan duniawi maupun jabatan agama, ya, atau tinggi dari pandangan si pemberi perintah saja. Di pandangan orang yang diperintah tidak merasa dia lebih tinggi. Intinya sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan usul fikih, bahwasanya sesuatu disebut perintah ketika tuntutan itu bersumber dari orang yang levelnya lebih tinggi kepada orang yang levelnya lebih rendah. Dan ini jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya lebih tinggi daripada kita. Maka permintaan dari Nabi untuk dilakukan, maka itu disebut sebagai perintah. Permintaan untuk dijauhi disebut sebagai larangan. Sedikit mengingatkan bahwasanya kalau kalimat perintah itu bersumber dari orang yang sejajar derajatnya disebut iltimas di dalam usul fikih. Kemudian apabila bersumber dari sebaliknya, permintaan bersumber dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi derajatnya atau levelnya, maka disebut sebagai permohonan atau doa. Sebagaimana kalau kita mengatakan suatu perintah dan ditujukan kepada Allah, ya, lafadznya adalah secara bahasa Arab disebut fi'lul amr, perintah. Namun tidak dianggap sebagai perintah secara hakiki, ya. Tapi hakikatnya hanya permohonan. Ketika kita mengatakan Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah aku. Itu bukan kita memerintah Allah, ya, karena Allah tidak ada yang memerintahnya, melainkan, ya, maknanya adalah permohonan dari kita, Sama halnya kalau kita, ya, membuat suatu permintaan kepada orang yang memiliki jabatan misalnya, ya, misalnya wahai direktur atau wahai bupati, ya, turunkanlah bansos misalnya. Itu bukan perintah, ya, tetapi permohonan dari seorang rakyat kepada wakil rakyat atau kepada orang yang punya jabatan.
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mana hayatukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintah maka kerjakan semampu kalian. Nanti ada beberapa hal yang akan kita sebutkan di antara faedahnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut sebuah larangan tidak diberikan tambahan atau embel-embel semampu kalian. Jadi Nabi lafaznya manahaitukum anhu fajtanibuh, tanpa diberikan tambahan mastata'tu. Tetapi ketika datang kepada lafaz perintah wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka kerjakan. Lalu Nabi tambahkan mastata'tu, apa yang kalian mampu atau semampu kalian. Nanti akan terlihat bagaimana perbedaan sebagaimana disebutkan oleh pensyarah hadits arba'in ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwa secara umum larangan itu permintaannya agar kita menjauhi larangan. Kata beliau, dan sebagian ulama mengatakan itu lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Karena menjauhi larangan pada dasarnya kita tidak mengerjakan apa-apa. Meninggalkan sama saja seperti kita diam saja, sama saja kita meninggalkan, tidak mengerjakan. Tetapi perintah, ketika kita mau mengerjakan, ada gerakan dari kita, sehingga gerakan ini pada dasarnya dituntut dari kita untuk kita kerjakan semampu kita sesuai dengan perintah yang diminta oleh syariat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang membuat halak, binasa orang-orang sebelum kalian, ketika disebut orang-orang sebelum kalian, lafaz ini kan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Maka yang dimaksud adalah umat-umat sebelum datangnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang langsung masuk pada pikiran para sahabat adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun bisa saja masuk dalam kategori orang-orang sebelum kalian adalah umat-umat sebelum Yahudi dan Nasrani, umat-umat dari nabi-nabi yang lebih terdahulu. Namun secara umum, bahwa ketika disebutkan orang-orang sebelum kalian adalah ini maksud Yahudi dan Nasrani, yaitu umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Apa yang membuat mereka binasa? Kata Nabi SAW, kathratu masailihim, banyak tanyanya mereka. Karena mereka banyak bertanya. Pertanyaannya, apakah semua pertanyaan itu tidak baik? Atau semua yang dikatakan banyak bertanya itu tidak benar? Atau ada kategori pertanyaan khusus yang memang tidak dianjurkan untuk ditanyakan? Nanti kita akan sebutkan di saat kita menyebutkan faedah dari hadis-hadis ini. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Juga seringnya mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Dan menyelisih di sini ternyata bukan hanya beda saja. Karena kalau beda sebenarnya ada kondisi seseorang wajar memiliki perbedaan. Bahkan seorang umat berbeda dengan nabinya bisa saja dalam hal-hal yang wajar. Namun yang disebut di sini kenapa dicela khilaf atau ikhtilaf mereka, perbedaan mereka adalah karena mereka membangkang. Ada pertentangan, ada perlawanan terhadap nabi-nabi mereka, dan ini diambil dari lafaz ala anbiya'ihim. Karena normalnya kalimat bahasa Arab ikhtalafa yakhtalifu itu pasangannya an. Saya berbeda dengan kamu. Itu bahasa Arabnya ana
akhtalifu anka. Tapi daripada Nabi SAW menggunakan kata an di sini, malah beliau menggunakan pasangan ala. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena perselisihan mereka atau perbedaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kata para ulama, di sini karena mereka berbeda dan berselisih disebabkan pembangkangan dan perlawanan mereka. Ya, benar-benar tidak mau nurut ya intinya. Benar-benar tidak mau nurut dengan para nabi-nabi mereka. Baik ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa faedah ringan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, ya, kewajiban kita menahan diri kita terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang kalian, maka jauhilah. Kalimat fajtanibu asal katanya adalah dari janib. Janib dalam bahasa Arab artinya sisi. Ya. Sisi. Seakan-akan seseorang ketika menjauhi sebuah larangan, dia jadikan larangan di satu sisi dan posisi dia di sisi lain. Itu maknanya menjauhi, fajtanibu. Menjauhi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadikan kita tidak satu posisi dengan larangan tersebut, tapi kita di sisi lain. Di antara pentingnya menjauhi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama karena beliau adalah pemimpin kita. Beliau adalah nabi kita, Rasul, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang Allah pilih untuk menjadi pembimbing kita di dunia ini, agar kita mendapatkan jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat. Mendapatkan siratal mustaqim. Dan begitu banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan ketika seseorang menyelisihi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perintahnya, berdampak begitu buruk bagi diri dia sendiri atau bagi orang lain. Barangkali jamaah pernah mendengar kisah tentang perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Uhud, perang Uhud. Salah satu kunci cerita dari kisah perang Uhud adalah penyebab banyaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur. Bahkan sebagian ulama menganggap perang Uhud adalah kekalahan bagi kaum muslimin, ya. Walaupun tidak sepenuhnya benar karena banyak juga yang gugur di antara kaum musyrikin. Namun kenyataan bahwa banyaknya yang gugur di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pukulan telak, ya. Benar-benar tamparan yang begitu keras bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dimintai oleh Nabi untuk mengisi posisi perang dan tetap berada di posisi tersebut, tidak bergeming apapun yang terjadi. Jadi singkat cerita, sebelum terjadi peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memposkan kurang lebih 50 pemanah, diletakkan di atas gunung namanya Jabal Rumah, jabalnya para pemanah. Nama aslinya Jabal Ainain, ya. Bukit tidak terlalu tinggi. Namun itu termasuk salah satu strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi titipkan pesan kepada mereka. Berikut juga pemimpin mereka. Jadi dipilih satu jadi pemimpin mereka. Kalian bertugas untuk menjaga punggung-punggung kaum muslimin apabila diserang dari belakang. Intinya melindungi kaum muslimin, menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian jangan sampai turun apapun yang terjadi. Karena mungkin Nabi sebelumnya memiliki firasat, ya. Karena tempat ini begitu strategis. Ketika perang belum usai kemudian tempat ini ditinggalkan, bisa jadi bahaya bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan menang ataupun kalah, apapun yang terjadi jangan turun.
sampai diminta atau disuruh turun atau diizinkan turun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, di tengah-tengah peperangan, karena mungkin kuatnya azam dan pertolongan dari kuatnya azam kaum muslimin dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di awal kisah kaum muslimin menang. Pasukan kaum musyrikin porak-poranda. Banyak di antara mereka yang gugur. Bahkan sebagian dari mereka atau mayoritas dari mereka sudah mulai terlihat ada yang kabur. Sehingga barang-barang yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin, orang-orang kafir, sudah mulai dikumpulkan oleh kaum muslimin yang ada di bawah. Ya, para pasukan pedang maupun pasukan berkuda. Ternyata orang-orang yang ada di atas ya, tergiur melihat di bawah sudah mulai ngumpulin harta rampasan perang. Padahal harta rampasan perang itu ada hukumnya sendiri dan bisa dibagikan secara merata atau bisa dibagikan secara khusus sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya orang tidak mungkin tidak kebagian. Orang yang ikut andil di dalam perang akan kebagian. Ada pembagiannya sendiri dalam bab jihad. Namun yaitu karena mereka mungkin khilaf, ya, kembali lagi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mereka turun gunung atau turun bukit. Sempat diingatkan oleh pemimpin pasukan pemanah waktu itu untuk tidak turun. Ingat pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sedikit yang menggiraukan anjuran atau larangan tersebut, kecuali hanya beberapa orang saja. Sebagian besar turun. Waktu itu pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh sebagian batalionnya, dipimpin oleh seorang bernama Khalid bin Walid, ya, yang kemudian di dalam di dalam keislaman dia malah saat dia masuk Islam dia malah dijuluki sebagai Saifullah. Namun pada waktu itu beliau posisinya dalam keadaan kafir, masih kufur. Maka kemudian si Khalid bin Walid ini melihat posisi pemanah atau tempat posisi pemanah yang begitu lowong, ya, hanya sedikit yang menjaga, maka beliau memanfaatkan begitu kesempatan yang berharga ini dengan disebutkan dia memutar balik mengitari bukit tersebut dan naik tanpa disadari oleh kaum muslimin. Saat beliau atau pasukan yang beliau kirim untuk naik ke atas berjumlah lebih banyak daripada pasukan yang tersisa di atas, ya, hanya 3 atau 4 orang saja yang tersisa mungkin. Mereka kalah jumlah dan mereka kalah. Dan jemaah tahu apa yang terjadi setelahnya ketika mereka kalah, lalu posisi itu direbut oleh kaum musyrikin. Kaum muslimin yang di bawah sedang lalai, ya, mengumpulkan harta rampasan perang. Mereka dibombardir oleh para musyrikin dari atas tempat itu, dan bisa jadi tanpa ada perlawanan yang berarti kepada mereka karena posisi itu sudah dikuasai oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu bukti bahwa menyelisihi perintah atau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat berbahaya sekali. Bahkan dikisahkan dalam kisah tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib wafat, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wafatnya begitu mengenaskan, ya, dimutilasi atau dibuka badannya sampai organ dalamnya diambil, diberikan kepada Hindun yang pada waktu itu memang menyimpan dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Belum selesai sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkena panah. Disebutkan dalam hadisnya, syujjan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kusirat rubaiyatuh. Nabi SAW terkena panah dari pipinya sampai membuat gigi geraham beliau pecah. Saya lupa, kalau tidak salah disebutkan tembus panahnya sampai ke pipi kiri. Namun wallahu ta'ala alam. Intinya disebutkan dalam hadis tersebut, syujja artinya terluka kepalanya, kusirat rubaiyah artinya gerahamnya pecah. Sampai-sampai sahabat yang melihatnya begitu sedih. Begitu sedih dan tidak ada yang berani mencabut panah tersebut. Sampai ada seorang sahabat yang memberanikan diri mencabut panah tersebut dengan gigi beliau pelan-pelan sampai gigi sahabat ini beberapa ada yang rontok karena berusaha ingin tidak menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tambahan sedikit pelajaran. Waktu itu Nabi SAW sempat kecewa, sampai-sampai mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum.
Bagaimana mungkin kaum orang-orang kafir ini akan mendapatkan hidayah, selamat dari siksa Allah, sedangkan mereka berani-beraninya melukai Nabi yang diutus kepada mereka. Artinya Nabi SAW sudah putus asa untuk memberikan mereka hidayah, membawa mereka ke jalan yang benar, memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah. Namun pada waktu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Laisa laka minal amri syai'un an yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Wahai Muhammad, kamu tidak ada urusan antara Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubat mereka atau Allah biarkan mereka dalam kekufuran, lalu Allah siksa mereka. Ya. Dan ini kembali kepada penjelasan hadis yang kemarin, ya. Bahwa kita memberi nasihat, hidayah yang diberikan wewenang kepada kita adalah hidayatul irsyad saja. Bimbingan saja. Kita tidak punya hak untuk membuat orang bertaubat atau tidak bertaubat, soleh atau tidak soleh. Kita hanya cuma menyampaikan. Bahkan kepada anak kita, betapa sering kita nyuruh anak kita, ya, anak kita tidak mau. Itu menunjukkan bahwasanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka Nabi SAW di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja. Dan terbukti beberapa tahun kemudian, beberapa termasuk di antara pemimpin perang orang musyrikin pada waktu itu masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Bahkan setelah keislaman beliau begitu berjasa bagi Islam. Setiap kali beliau berperang tidak pernah kalah. Ya, subhanallah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai dijuluki sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu Khalid bin Walid yang dia adalah yang memiliki strategi untuk mengambil posisi atau merebut posisi para pemanah di saat perang Uhud tadi. Ya. Intinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebisa mungkin untuk tidak berusaha menyelisih Rasulullah SAW, baik perintahnya yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, perintahnya, larangannya, yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib diantaranya sholat 5 waktu, kita berusaha untuk menunaikan sholat waktu, tidak pernah ketinggalan. Hanya itu yang wajib, sebisa mungkin ditambah dengan yang sunnah. Dan hal-hal yang lain dalam tata cara berpakaian kita, berpakaian tidak berlebihan, menutup aurat yang laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki tidak berusaha sebisa mungkin untuk tidak pakaiannya menjulur ke bawah mata kaki. Ini adalah perintah Nabi SAW. Meskipun khilaf antara sunnah hukumnya, angkat pakaian di atas mata kaki. Ada yang mengatakan isbal tidak haram, hanya makruh. Haram hanya ketika sombong. Intinya Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki atau maksimal sejajar dengan mata kaki. Maka kita berusaha sebisa mungkin mematuhi perintah beliau. Dan insya Allah di situ ada nilai ibadah, ada nilai menegakkan sunnah, ada nilai akidah juga, keimanan kita terhadap perintah dan larangan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mentaati perintah dan larangan beliau. Faedah selanjutnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan saat membahas larangan beliau tidak menambahkan mastata'tum, tapi saat mengatakan tentang perintah beliau katakan kerjakanlah semampu kalian, mastata'tum. Kata para ulama, karena memang dalam larangan sebagian mereka mengatakan tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Orang meninggalkan larangan, insya Allah semuanya bisa. Insya Allah semuanya bisa. Karena pada asalnya meninggalkan larangan kita tidak ngapa-ngapain, diam saja. Lalu kalau seandainya ada yang mengatakan, bagaimana kalau orang dalam keadaan darurat? Ya, dalam keadaan darurat, kemudian mau tidak mau harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ketika dia di dalam hutan misalnya, dia coba berusaha mencari makanan yang halal dari hewan-hewan buruan yang halal tapi tidak dapat, kemudian dia sudah begitu kelaparan. Bukankah dia diperbolehkan untuk makan yang ada meskipun haram, ya, babi misalnya atau anjing dan lain sebagainya? Maka para ulama mengatakan di sini bukan meninggalkan sesuatu semampunya, bukan. Di sini kondisinya adalah sudah tidak ada larangan lagi. Larangan tersebut terangkat. Kenapa? Karena dia sudah terdesak.
Jadi kita memang sudah tidak mematuhi larangan tersebut, tapi benar-benar melanggar larangan tersebut, dan memang pada waktu itu diizinkan. Ya, makanya di sini perlu diperhatikan bahwasanya ya, meninggalkan larangan pada dasarnya ya seseorang bisa secara seutuhnya larangan tersebut dihindari, kecuali pada kondisi-kondisi darurat. Ya, pada kondisi-kondisi darurat bukan menjauhi larangan semampunya, bukan, tetapi dia melanggar larangan tersebut karena darurat. Ya, jadi istilahnya berbeda. Tapi untuk perintah maka layak dikatakan fattaqullaha mastata'tum atau fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Karena perintah butuh effort dari kita atau butuh tenaga dari kita, dan tenaga seseorang macam-macam, kondisinya macam-macam. Contoh misalnya sholat, kita diperintahkan untuk berdiri dalam sholat fardu, sholli qa'iman. Kalau tidak bisa, barulah kita kerjakan semampu kita. Fa illam tastati' fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb, ya, maka berbaringlah. Begitu seterusnya. Ya. Maka wajar saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang perintah, beliau meminta sahabat-sahabat untuk mengerjakan hal tersebut semampunya. Fa'tu minhu mastata'tum. Dan ada beberapa yang disinggung oleh Syekh tentang ya, melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang haram karena darurat. Karena tidak semua darurat diakui kemudian diperbolehkan bagi kita untuk melanggar dan mengerjakan sesuatu yang haram. Ya. Contoh, ketika kita makan misalnya, butuh makan, maka saat seorang terdesak lapar sekali dan tidak ada makanan apapun, dia dalam posisi ini dikatakan darurat dan diperbolehkan untuk memakan hal yang haram. Namun bukan berarti dia boleh memakannya dengan kenyang sampai kenyang. Ya. Karena tergantung kondisi dia, ya. Kalau dia merasa bahwasanya dia beberapa saat kemudian akan bisa mendapatkan makanan, maka dia cukup makan secukupnya saja. Disebutkan oleh para ulama seperti itu. Cukup menghilangkan rasa lapar dia, menyelamatkan dia dari kematian. Tapi kalau misalnya dia merasa ya, dia tidak akan mendapatkan makanan dalam waktu yang lama, maka tergantung. Kalau dia punya alat untuk menyimpan makanan tersebut, seperti sekarang ada kulkas misalnya, ya, yang membuat makanan tersebut awet, maka dia sama seperti posisi yang pertama, makan secukupnya saja. Ya, suapan 2 suap untuk menghilangkan rasa lapar dia dan menyelamatkan dia dari kematian. Tapi kalau memang dia merasa akan susah mendapatkan makanan lagi di waktu mendatang, maka kata para ulama bisa saja dia makan sampai kenyang. Kemudian di antara yang disebutkan contohnya oleh para ulama adalah khamr misalnya, saat seorang haus. Apakah benar seseorang boleh minum khamr saat dia haus? Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya khamr tidak termasuk dalam hal ini. Kenapa? Ada yang pernah minum khamr? Kata para ulama, khamr itu tidak mengenyangkan atau tidak menghilangkan dahaga. Orang minum khamr itu tambah haus, akan butuh minum lagi, butuh minum air putih, sehingga tidak diizinkan orang haus kemudian minum khamr. Kata para ulama seperti itu. Kenapa seseorang diizinkan makan yang haram? Karena bisa menghilangkan lapar dia. Maka maslahatnya terpenuhi, terwujudkan tujuannya kenapa Allah membolehkan hal yang haram saat darurat. Tapi saat orang haus, kemudian yang tersisa hanya khamr, ya, yang tersisa hanya khamr. Kata para ulama, minum khamr tidak akan mewujudkan maslahat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi tujuannya agar dia selamat dari kematian, hilang hausnya. Tapi kalau orang minum khamr tambah haus, maka tidak diizinkan seorang saat darurat minum khamr, kecuali dicampur dengan minuman yang lain, air yang lain misalnya. Misalnya ada beberapa orang air yang halal yang tersisa hanya sedikit, tidak cukup, maka dicampur, maka mungkin saja, ya, mungkin saja, karena kalau sudah dicampur bisa
bisa menghilangkan dahaga. Tapi kalau hanya khamar secara murni, kata para ulama enggak. Kata para ulama enggak. Kita coba berusaha mencari minuman opsional yang lain, pilihan yang lain selain khamar yang benar-benar bisa menghilangkan dahaga sehingga benar-benar mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Dan Allah telah jelaskan segala sesuatu yang haram dari mulai makanannya, bangkainya, minumannya, ya, darahnya, khamrnya dan lain sebagainya, illa ma turirtum ilaih, kecuali dalam kondisi darurat. Sehingga tadi kembali lagi ya, untuk bab larangan beda dengan bab perintah. Adapun dalam bab perintah, maka itu dikembalikan kepada personal masing-masing ya, pribadi masing-masing, kemampuan masing-masing. Sama seperti tadi hadis tentang sholat. Ya. Kita mampunya berdiri, alhamdulillah berdiri. Dan mampu berdiri saat sakit, kita duduk. Ya. Kita duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Begitu juga dalam perintah-perintah yang lain. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dibahas oleh para ulama dalam bab ini adalah saat seseorang ingin sholat dan mendapat rukhsah untuk tidak berdiri. Kalau memang dia, ini khusus untuk sholat wajib ya, karena sholat sunnah memang tidak diwajibkan berdiri, maka sah-sah saja orang sholat sunnah duduk, boleh-boleh saja. Itu sudah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Adapun sholat fardu, maka perlu diperhatikan kalau seseorang tidak mampu berdiri karena benar-benar sakit dan total dia tidak bisa berdiri sama sekali, maka dia boleh duduk dari awal. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa berdiri karena lelah misalnya, atau sakit yang memang dia masih bisa berusaha untuk berdiri sedikit, dia masih bisa jalan, cuman jalannya mungkin pakai tongkat atau misalnya yang lain, maka berdiri sebentar, maka dia masih mampu. Ketika dia berdiri sebentar masih mampu, maka kata para ulama diusahakan dia tetap menghadirkan rukun berdiri ini, tapi kembali lagi fa'tu bihi mastata'tum. Kalau misalnya dia hanya bisa berdirinya saat takbiratul ihram, kemudian beberapa menit setelah capek sakit dia langsung duduk, maka boleh. Ya. Sehingga dia tidak serta-merta ya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal dirinya masih mampu. Karena Allah di sini, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Artinya kalau masih ada kemampuan sedikit pun maka dikerjakan. Dan itu akan menunjukkan kejujuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil adalah lafaz Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Di sini mulai kelihatan ya, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang larangan dan perintah. Kalau larangan jauhi, perintah kerjakan semampu kalian. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin umatnya itu secara umum tidak banyak bertanya ketika diperintah atau dilarang. Kalau dilarang langsung tinggalkan. Kalau diperintah kerjakan semampu kalian, jangan banyak tanya. Khawatir pertanyaan itu malah memberatkan si penanya atau memberatkan orang lain. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa sebesar-besarnya perbuatan kriminal seorang muslim adalah bertanya sesuatu yang belum diharamkan, kemudian diharamkan gara-gara pertanyaan itu. Tidak dibolehkan, kemudian dilarang gara-gara pertanyaan itu. Harusnya boleh sebelum ditanyakan, tapi setelah ditanyakan akhirnya jadi haram. Asalnya tidak wajib, setelah ditanyakan jadi wajib. Dan memang seperti itu tabiat pertanyaan-pertanyaan yang secara umum ya tidak ada gunanya, tidak dibutuhkan, bahkan lebih merugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian tanyakan hal-hal yang kalian tidak butuh tahu,
Lalu kalau dijelaskan akan menyusahkan kalian. Dan ini terjadi juga dengan umat-umat sebelum kita, sama ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memang sedang menyinggung umat-umat sebelum kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian kathratu masailihim, banyak tanyanya mereka. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika mereka disebutkan dalam surat Al-Baqarah, masih di juz pertama, ketika mereka berselisih, ada suatu kasus terjadi pembunuhan, lalu mereka berselisih, ribut, berdebat siapa yang membunuh orang ini, siapa yang berbuat kriminal ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa perintahkan umatmu untuk menyembelih seekor sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau seandainya mereka sekali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam langsung dikerjakan, maka selesai. Mereka tidak akan kesulitan. Dan begitu juga seharusnya diri kita. Ketika datang perintah, kerjakan semampunya. Ada larangan, tinggalkan. Tapi mereka malah bilang, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, apakah engkau mengejek kami? Kita ini lagi berselisih tentang siapa yang membunuh orang ini. Kok kamu malah nyuruh kita nyembelih sapi? Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang jahil. Nabi Musa menganggap mereka ini orang jahil, diperintah malah membangkang. Maka akhirnya mereka mau mengerjakan. Tapi tidak langsung dikerjakan, baru mau. Mereka tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu atau tanyakan sapi apa. Padahal kalau mereka langsung cari sapi apapun, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu langsung Allah berikan hidayah bagi mereka, penjelasan bagi mereka, pertolongan dari Allah untuk menemukan siapa pembunuh si laki-laki ini. Tapi mereka malah nanya, sapi apa? Allah jelaskan lewat Nabi Musa alaihissalam, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid, tidak yang terlalu tua, wala bikrun, tidak yang terlalu muda, awanun baina dzalik, tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun. Belum selesai mereka nanya lagi, subhanallah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tanyakan apa warnanya. Akhirnya dijelaskan. Dispesifik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah minta warnanya yang kuning, yang menyenangkan, enak dipandang, yang seger. Akhirnya mereka harus nyari sapi yang sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai mereka tanya lagi. Sapi yang bagaimana lagi ditanya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala spesifik lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun fihi wala. Ada yang hafal ayatnya? Intinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sapi yang pernah dipakai untuk membajak, jangan juga sapi yang ada cacatnya. Benar-benar selamat, bersih. Baru setelah itu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setelah susah payah. Dan ini bukti bahwasanya banyak tanya bisa berdampak buruk bagi si penanya, dan lebih parah lagi berdampak buruk bagi orang lain. Ya. Banyak hal yang kemudian diharamkan setelah ditanyakan, padahal sebelumnya tidak diharamkan. Diwajibkan setelah ditanyakan, padahal sebelumnya tidak diwajibkan. Dan ini kita menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya memang kita rasa dan kita yakini bahwasanya itu bermanfaat, maka tanyakan, boleh. Kalau memang kita butuh pertanyaan tersebut dan sekiranya jawabannya tidak akan menyusahkan, benar-benar dalam rangka menuntut ilmu misalnya bertanya, maka boleh-boleh saja apa hukumnya ini. Ya, karena memang sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran, kemudian kita tanya, maka boleh-boleh saja. Dalam hadis Nabi bagaimana, maka boleh-boleh saja bertanya kepada orang yang ahli ilmu menurut kita, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang dijawab oleh mereka, kembali lagi sesuai kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan sedikit setelah azan insyaallah. Tafadhal.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak sekalian yang semoga selalu Allah Subhanahu wa taala lindungi. Kita tambahkan sedikit saja ya, yaitu lafaz hadis yang terakhir. Yang pertama yang membuat orang-orang sebelum kita binasa adalah banyak tanyanya mereka. Dan sekali lagi kita sampaikan, pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang tidak begitu berguna, bahkan terkesan merugikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, benar-benar dalam rangka mencari ilmu, bertanya tentang fikih, bertanya tentang akidah, tentang iman dan lain sebagainya, maka malah kita diperintahkan. Kita diperintahkan. Seperti seorang misalnya ingin bertanya tentang waris. Orang pada umumnya, orang awam tidak tahu tentang hal waris, ya, karena majelis-majelis tentang waris sedikit. Maka dia tanyakan orang-orang yang berilmu. Ketika memang dia benar-benar membutuhkannya, ya, ada sanak saudara yang meninggal, kemudian meninggalkan harta dan harus dibagikan, maka dia bertanya kepada orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bahkan bertanya di sini diperintahkan dan dianjurkan. Yang terakhir, pada Nabi ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Cara baca ikhtilafuhum ini bisa dua. Yang pertama ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yang kedua ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dua-duanya sah. Namun maknanya tidak sama sepenuhnya, ya. Kalau kita baca ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, maka dia istilahnya diikutkan dengan cara baca kalimat kathratu masailihim. Jadi memang yang merusak atau membinasakan umat-umat sebelum kita adalah banyak tanya dan berselisih tanpa ada tambahan makna banyak, ya. Karena kalau di harokati dhammah ikhtilafuhum, jadi hanya berselisih saja sudah membinasakan mereka, ya. Sikap berselisih saja sudah membuat mereka binasa. Tapi kalau kita baca dengan cara yang kedua, ya, kathratu masailihim wa ikhtilafihim, perselisihan mereka dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, maka ini diikutkan dengan lafaz masailihim. Jadi maknanya yang membinasakan mereka adalah banyak tanyanya mereka dan banyak selisihnya mereka. Jadi yang membinasakan tidak hanya berselisih saja, tapi karena banyak, karena berselisih karena seringkali berselisih. Itu yang membuat mereka binasa, ya. Dan sekali lagi kita sampaikan, dua-duanya sama maknanya, ya, baik makna banyak berselisih atau hanya berselisih saja terhadap nabi, itu sudah bisa membinasakan sebuah umat, terutama umat-umat sebelum kita. Dan kita yakini bahwasanya menyelisih seorang pemimpin, termasuk dalam hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain bagi umat-umatnya masing-masing, adalah hal yang tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih." Dalam sholat misalnya, kata Nabi, sesungguhnya imam itu dijadikan pemimpin, diadakannya seorang imam itu untuk diikuti, i'timam, artinya mengikuti dia. Fala takhtalifu alaih, maka jangan berselisih dengan imam. Bagaimana berselisih dengan imam? Dengan mendahului gerakan imam, tidak boleh. Membarengi juga tidak boleh. Terlalu ketinggalan juga tidak boleh. Apa yang benar? Mengikuti imam. Ya, pernah kami jelaskan, dalam sholat antara makmum dengan imam itu ada 4 kondisi. 3 diantaranya keliru, yang benar hanya 1. Yang paling benar adalah mengikuti. Mengikuti itu maknanya imam bergerak, kita langsung mengikuti gerakan setelah imam sempurna gerakannya.
langsung setelah imam sempurna gerakannya. Itu namanya mengikuti. Imam bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia ruku. Ketika posisinya benar-benar sudah berhenti, atau ketika kata para ulama menyebutkan ketika huruf ro-nya terdengar, barulah kita mulai gerakan langsung. Kenapa? Karena kalau tidak, maka kita tidak dikatakan mengikuti. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah ketika seseorang membarengi. Belum sempurna, dia sudah bergerak. Baru Allahu dia sudah mulai ikutan gerak. Nah, ini tidak dibenarkan. Atau dia imam baru takbir misalnya gerakannya lambat, dia lebih duluan rukuk misalnya, lebih duluan sempurna gerakannya, itu lebih parah lagi. Nabi SAW mengatakan, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar," atau kama qala. Tidaklah takut orang yang mendahului imam dengan mengangkat kepalanya setelah rukuk. Bangun duluan sebelum imam, takut Allah rubah wajah dia menjadi wajah khimar, kepala dia, atau kepala dia seperti kepala khimar. Ini salah satu ancaman dari Nabi SAW. Artinya kita tidak boleh menyelisih seorang imam. Kemudian posisi yang terakhir yang juga keliru adalah ketika seorang terlalu terlambat. Mungkin niatnya baik, ingin memanjangkan bacaan dia, doanya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Tapi kalau tertinggal juga tidak benar. Imam sudah sujud, misalnya, mau bangun dari sujud, dia belum mulai sujud. Ya, ini keliru sekali. Ya. Atau misalnya, imam bangun dari sujud, sudah bangun dari sujud, selesai dari sujud, bahkan sudah mau mulai gerakan sujud lagi yang kedua, dia masih sujud yang pertama. Ini jelas keliru. Ya. Tidak boleh. Harus membarengi imam. Sehingga kalau mau memanjangkan doa, memanjangkan zikir, maka dikerjakan saat dia sholat sendiri atau saat dia sebagai seorang imam boleh. Tapi sebagai seorang makmum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kita patuhi imam. Dan begitu juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang selalu mentaati perintah beliau dan perintah pemimpin-pemimpin kita, sehingga Allah berkahi kehidupan kita. Sedikit pertanyaan, dan ini sangat bermanfaat sekali, bagus sekali. Perlu diperhatikan juga ya, ini kebetulan dan penting. Seorang imam juga harus memperhatikan bagaimana gerakan makmum, ya. Agar dia bisa diikuti, maka dia juga tidak terburu-buru sehingga memberikan waktu untuk makmum mengejar atau membarengi atau mengikuti si imam. Seperti seorang misalnya baru ruku, langsung bangun, Allahu Akbar, langsung sami Allahu liman hamidah, imam ruku belum selesai, makmum belum selesai ruku, maka ini tidak benar juga. Ya. Walaupun apabila memang ada kondisi seperti itu, ada halnya dia tidak disalahkan ketika memang dia sudah memenuhi kewajiban. Contoh, dia menyegerakan sholat, tapi dia sudah memenuhi kewajiban doa dalam setiap gerakan. Kata para ulama minimalnya 1 kali doa. Misalnya dalam ruku, bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Maka boleh dia langsung berdiri ketika sudah membaca minimalnya 1 kali bacaan. Walaupun sekali lagi kita sampaikan ini tidak dianjurkan, tapi sah saja. Salat dia tetap sah. Karena dia sudah memenuhi kewajiban. Maka di sini posisinya seorang makmum, ya dia tidak punya pilihan, dia harus mengikuti imam. Maka dia cukup membaca 1 kali saja agar dia bisa membarengi imam. Ketika memang itu masih dalam batas wajar, yaitu tadi, ya minimalnya membaca 1 kali gerak, 1 kali bacaan atau 1 kali zikir. Tapi kalau memang tidak sampai memenuhi batas minimal sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maka bisa saja salatnya tidak sah karena kurang tumakninah atau khusyuk dan lain sebagainya. Dan ini kita hindari dan kita ingatkan kepada diri kita sendiri apabila kita menjadi imam, atau kepada orang lain yang masih keliru dalam imam mereka, dalam cara mereka menjadi imam saat sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan keliru. Mohon bimbingannya juga. Jangan lupa untuk dinasehati apabila memang tadi yang disampaikan ya misalnya terlalu banyak atau ada yang keliru. Ya. Insyaallah kita bisa berdiskusi bersama, saling menambah ilmu, saling
yang memberikan nilai-nilai positif. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما